Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi video ini yaitu temanya memperbaiki pada video ini ya. Ya memang dulu skemanya salah sih. Nih. Oke, jadi pada video itu ya. Mana sih pulpen? Bentar. Oke, jadi pada video itu ya, jadi ada skema yang salah sih pada pembuatan PSU nya ya. Dia itu tugas saya dulu sih. Jadi itu untuk transistor BD nya ya, itu kebalik PNP sama NPN nya, jadi positif dapat PNP kalau nggak salah, jadi balik ya. Terus potensionya juga ada di akhir ya, jadi kayak nggak guna gitu di transistor BD nya itu ya, karena memang yang dibebani si potensio bukan transistornya ya. Dan hedgingnya itu juga salah sih. Hedgingnya kan harusnya di transistor ya, tapi tak kenapa saya pasang di IC nya, padahal IC nya itu cuma sebagai penyetabil dan bebannya itu harusnya di transistor. Cuma karena potensionya ada di akhir ya, jadi ya bebannya menjadi ke potensio. Jadi misal untuk potensio enaknya kita pentokan aja ya, terus kita bebankan ke misalnya dinamo inilah, dinamo ini. Terus misal kita paksa hentikan untuk dinamonya, nanti potensio ini akan tewas, yes. Jadi ya kurang ya salah sih, bisa saya katakan salah sih untuk skema dulu ya. Jadi sebenarnya mau saya tulis di deskripsinya ya, atau saya hapus saja video itu, tapi karena ya pertama yang nonton dikit itu aja. Jadi dan saya juga ini sekalian ada tugas ya yang belum saya selesaikan sih, udah lama tapi belum saya selesaikan ya. Jadi sekalian ya buat videonya, sekalian rakit gitu ya. Jadi yang potensionya di akhir itu salah ya. Jadi yang bener gini ya, jadi yang di akhir itu ya harusnya si transistor ini ya, buat gimana ya, buat bebannya kan tuh, buat yang dibebankan transistor bukan potensio. Jadi potensio itu ya cocoknya di tengah-tengah ini, masuk dari elko tegangan terus ke penyetabil, setelah itu bisa dinaikkan atau diturunkan tegangannya, terus masuk transistor buat biar bisa nahan bebannya ya. Dan untuk ini kalian sih bebas ya, mau pakai IC 78 maupun 79 yang 12 atau yang 5 volt 12 18 terus 24, atasnya saya nggak tahu sih berapa lagi ya, bisa. Dan untuk transistornya sih bebas ya, mau pakai Sanken bisa, TIP 3055 2955 bisa, tapi untuk ini saya pakai TIP 4142C ya, kalau memang saya banyak kok untuk TIP itu. Dan kalau misal mau pakai BD sih saya rasa nggak usah ya, karena dulu saya pakai BD itu salahnya itu gila sih. Pada tugas ini kan dulu saya dibawain dari sekolah itu pakai BD ya. BD itu saya sampai ganti 3 kali, karena ini kan pakai 7812, tegangannya itu di atas 12 14 volt, ada yang di 5 volt ada yang di 3 volt, pokoknya macem-macem. Pokoknya ganti BD berapa kali gila sih. Dan saya cek itu untuk kaki-kakinya bener kok, bacanya kan 321 ya, dibalik itu udah bener sih, cuma entahlah. Terus saya ganti pakai TIP 41C 42C langsung oke. Jadi untuk ini saya pakai tuh TIP 41C 42C ya. Dan untuk ini sebenarnya saya gambar sih untuk simbolnya. Cuma untuk simbolnya
bagian nih transistor 79 nya kan harusnya inputnya masuknya di kaki di kaki tengah ya, di kaki tengah. Cuma ini saya gambarkan di kaki satu ya, harusnya di kaki tengah yes. Karena saya malas nyetepo atau menghapus karena dari pulpen yes. Nggak usah lah. Jadi dari ini aja kalian pasti bisa kok untuk ini. Jadi mudah, nggak usah baca simbol. Jadi hadapnya gini semua untuk transistornya nanti. Ini tinggal urut-urut gitu aja sih ya. Jadi ya pokok yang skema yang potensionya di akhir itu salah ya, karena ya dibebani si potensio bukan PD-nya transistornya. Kalau dibebani yang kena ya potensionya. Jadi transistor ini kayak nggak ada gunanya kalau yang dibebani ini ya gitu. Jadi kalau mau dipasangi heatsink yaitu transistornya ini ya, karena dia memang yang nahan beban ya. Cuma ini nggak saya kasih heatsink sih, karena cuma trafo 3 ampere dan ya bisa sih pakai 5 ampere bareng. Cuma ya terserah kalian lah. Cuma saya nggak kasih heatsink ya. Jadi yang mau nyontoh nanti skemanya saya fotokan di akhir video, paling akhir ya. Kalau mau lihat silahkan skip aja. Oke, langsung kita rakit ya. Jadi untuk komponennya saya jelaskan lagi ya, apa sih yang saya pakai. Untuk diodanya ini copotan dari waktu dari sekolah kan, memang sebenarnya udah saya rakit sih. Cuma karena potensinya di akhir dan selalu yang kena potensius mau saya tahan. Cuma kok pernah sih mau buat saya ngebor pas buat SMPS itu ya yang kena potensionya lagi sih jadi ini saya udah ganti berapa kali sih potensionya. Dan karena di sekolah itu yang diambil kerapiannya juga, akhirnya saya rakit ulang aja. Ini kalau kita cepot jadi nanti jelek lah PCB nya yes. Memang diambil kerapiannya, jadi ya saya rakit ulang aja. Ini PCB nya saya pakai yang lubang kecil. Ini saya bungkus kertas agar nggak korosi ya. Ini masih bagus kan, tuh masih bagus ya. Jadi kalau nggak korosi ya bungkus aja pakai apa gitu ya. Ini jadi diodanya copotan semua. Ini kalau TIP nya punya saya sendiri sih. Potensionya ini juga punya saya sendiri. Aduh duduk. Ini elkonnya dari sekolah sih. Jadi ini murni copotan semuanya. Yes, oke, langsung kita rakit aja ya. Mudah-mudahan itu editannya bagus aja. Oke, di kalau gini kalian saya rasa udah bisa untuk merakitnya ya. Yang pingin sih bisa sih. Oke, jadi nggak saya jelas. Oh ya, dan untuk nanti penyambungannya dari bikin jalurnya ya, saya pakai ini kabel tunggal ya, mana sih kurang kabel tunggal ini nggak fokus ya. Sulit banget. Oke lah, tuh ini tunggal ya. Tunggal di biar enak nanti ya. Dan untuk ini nanti saya juga pakai mata solder yang baru karena kerapian. Jadi kalau yang ini kan udah jelek, brittle gitu ya, nanti takutnya ini juga gede ini, jadi nanti takutnya menyentuh ke yang lain ya. Jadi saya pakai yang ini kecil kan, ini agak kecil sih. Oke, rakit yuk.
Nah, oke, ini udah jadi ya. Jadi sebelum kita pasang ke trafo kayak yang pada video sebelumnya kan saya pakai gini ya. Sebelumnya kita tes dulu ya. Oke, ini udah saya uh, hidupkan ya untuk rangkaian PSU ini. Udah hidup ya. Kita coba buat bebani dinamo dulu ya. Jadi saya mau tes sih untuk apakah potensio ini udah aman atau belum. Kalau di rangkaian yang saya bagikan dulu dan yes itu baru di gimana ya, baru disambungkan ke dinamo ini, untuk potensinya langsung terbakar ya, karena ya seperti yang saya bilang awal, kalau yang di beban itu jadi potensionya ya kalau gitu. Cuma karena ini yang di akhir adalah transistornya, jadi yang dikasih beban adalah transistornya ya sesuai fungsi transistor kan ya buat gitu ya. Jadi ya oke. Kalau transistornya sih mungkin kalau nggak sampai hangat ya panas ya, cuma itu normal, memang fungsinya transistor kan memang buat gitu ya. Oke, ini saya coba kecilkan untuk potensinya ya, dan kita coba adjust pelan-pelan. Nah oke, jadi untuk apa ini potensinya aman ya. Transistornya agak hangat sih ya, memang ini harusnya dikasih heatsink deh, cuma nggak saya kasih. Sekarang kita coba buat hidupin lampu ya. Kalau pada itu kan yep, kalau kalian sempat lihat video itu, kalau nggak salah itu saya kasih lampu ini ya, yang ini terus saya puter, itu kayaknya ada percikan api di bagian potensio ya, cuma waktu dulu saya kayak nggak begitu tahu ya. Oke, ini juga buat hidupin lampu aman ya untuk potensio. Untuk transistor udah agak dinginan karena memang ini nggak berat seperti dinamo ini ya. Tuh, oke ya, potensinya aman banget. Untuk soketnya ini agak lecet sih. Sekarang kita tes buat tegangan bagian plus dulu ya. Oke, AVO hasilnya CT min. Tapi ini nih lah tunggu 18 volt DC. Bentar, ini beneran 18 enggak sih? Oh, jadi waktu plus saya pegang tegangannya naik, tapi aneh sih, aneh. Kalau gini normal di sebelah ya, cuma saya pegang, waduh 18 volt CT loh. Gini kita coba tes. Ini kan keluar dari langsung ini kan trafo elko dapat 15 volt DC ya sekitarnya. Coba kita cek 15 volt DC. 15 volt DC. Oh ini setanya. Untuk setanya tetap saya hubungkan. Kita coba cek tegangan plusnya ini mana sih? Oh ini
ya? Ini sih harusnya. Dapat 15 volt DC ya. 15 volt DC. Kalau kita sentuh coba. Nggak naik sih, nggak naik. Ini nggak naik ya. Kita coba. Misal kalau langsung dari elko ya. Kan 15 volt DC. Langsung dari elko, CT-nya kita ambil dari sini. Kita coba tes lebih kencengan langsung dari elko atau lewat transistor. Harusnya untuk transistornya lebih lambat karena cuma 12 volt DC ya. Kalau ini kan 15 volt DC. Suaranya dinamo kalau dapat 15 volt DC. Nging. Sekarang kalau lewat ini. Loh, beda kan? Coba saya sentuh. Nah, jadi dalam kurung tegangan yang dibaca AFU ini 18 tadi kayak tegangan apa ya? Mungkin itu yang dimaksud tegangan semu ya. Sebenarnya sih kalau untuk pribadi sebenarnya nggak apa-apa ya, karena ini tetap stabil di 12 atau 11 komaan gitu ya. Cuma karena ini buat praktek saya di sekolah, dan di sekolah itu juga untuk penilaian kan kerapian, terus tes tegangan ini ya. Dan kalau misal di sekolah sampai ngetesnya disentuh gini, sampai disentuh dropnya, CT-nya kalau saya sentuh dapat normal, jadi normal. Cuma kalau plusnya saya pegang dapat 18. Oke, jadi kalau kita ngetesnya di sana kan nggak tahu ya apakah dipegang atau enggak. Jadi untuk mengatasi ini saya beri gini aja lah. Ini kalau saya sentuh kan gini, normal dapat 11 kalau saya sentuh. Manusia itu kan juga punya hambatan ya kalau nggak salah. Tes hambatan auto saya pegang. Ini saya pegang ya, tuh nampilin hambatan ya. Kalau saya lepas kosong ya. Saya sentuh ya kilo oman lah. Nah, jadi ini saya beri resistor beban aja ya. Jadi mungkin itu sih alasannya SMPS ini diberi R beban ya. Ini saya taruh di sini. Ini saya taruh di sini. Mungkin itu ya, biar tegangannya enggak gitu ya. Jadi untuk resistor beban ini saya beri ini aja ya. Ini sisa SMS dulu sih. Hijau Magico 4700 ohm ya, atau 4K7 ohm gitu ya ini. Coba aja lah biar lebih pasti. 4700 4600 ya, karena ini gelangnya emas ya. Toleransinya sekitar 5% sih kalau nggak salah. Jadi ya karena ada toleransi ya, jadi bener untuk gelangnya 4700. Jadi
coba kita cek tegangannya biar nggak jalan, maksudnya oh ini ohm sih. 12 volt DC. Ketika settingnya saya sentuh anjlok di 11. Mungkin ini tegangan normalnya di sebelah sini. Nah, ini sudah saya pasangi resistor 4K7 tadi ya. Jadi ini saya pasang gini sih. Ini sengaja saya samakan untuk tempatnya biar ya, masa satu sini satu agak ke sini kan kayak nggak pas gitu ya. Jadi ini saya kasih isolator, terus saya arahkan ke emitor ya. Ini emitor si transistornya ya, gitu. Ini biar nggak nyambung ke yang lain, jadi saya beri isolator ini. Oke, sekarang saya tancapkan lagi. Oke, udah hidup. Sekarang kita tes buat tegangannya ya. Mudah-mudahan sih udah normal ya. Ini saya pasang di CT, terus saya pasang di plus 0. Oh, kelihatan ya. Oke, terbaca 0,000,0 milivolt ya. 1 2 3 4 21 keempat. Coba adjust ya, naikkan gini dah. Keliru ini hold. Nah gini, 0 kita adjust 1 volt, 2 volt, 3 volt, 4 volt, 6 volt, 7 volt, 8 volt, 11 volt, 49. Ya sekitar segitu ya. Ini agak lecet sih untuk pinnya ya. Kita coba yang bagian negatif. Sama ya, di lecet sini 11,50 yus. Sama ya. Jadi ini udah normal. Coba kalau saya sentuh lagi. Oke, aman ya untuk tegangannya. Jadi stabil di situ. Untuk resistornya tadi saya nggak tahu, kurang pasti ya, karena ini memang saya ngawur sih untuk ngasihnya karena dari hambatan orang-orang dia. Jadi ini saya kasih yang kilo ohm ya, dan juga memang turun dari SMS itu ya. Kira-kira inilah yang disebut tegangan semu. Cuma kalau salah silahkan komen di bawah ya yang tahu. Kita coba beri beban, yaitu dinamo ini tadi. Coba tes ampere ya. Ampernya dapat berapa sih kalau misal dinamo ini dipaksa berhenti? Kalau yang potensi itu kan dah tewas ya. Ini CT mati. Sediampere 200 miliampere, nggak sampai 1 ampere sih, nggak sampai 1 ampere, potensi udah tewas loh. Percuma kalau ngasih trafonya 3 ampere ya. Udah. Oh ini terputus. Ini dapat mana? Oh iya, ini dapat sini plus. Apalagi kita coba paksa berhenti untuk dinamonya. Ayus ya. coba paksa berhenti, dapat berapa ampere? Dapat 1 ampere setengah loh. Dan dinamonya gerang. Yo, eman untuk dinamonya eman ya. Untuk transistornya lumayan lah. Ini ya memang fungsi transistor gini. Untuk resistornya sih pakai 1 watt, saya rasa udah bisa ya. Ini 2 watt kalau nggak salah.
cuma 3 ampere aja nggak masalah lah, dan tegangnya cuma 12-an gitu ya. Jadi ini udah oke. Coba short maksimal gimana ya, gini dapat 1,9 ya, enaknya 2 ampere ya, dapat segitu. Wah ini kalau pakai BD udah tewas paling di DVD nya. Ini aja panas untuk transistornya. Oke, sekarang kita tinggal rapikan untuk si PSU ini ya. Jadi kalau misal saya ditanya guru saya kenapa dikasih resistor, saya udah bisa jawab. Oke, gitu alasannya ya. Oke, sekarang kita rapikan ya dan beri spacer. Oke, kita cek dulu untuk kita cek dulu untuk tegangannya ya. Oke, capitnya lihat dulu tegangannya ya. Semoga-moga nggak ada kendala sih. Tadi udah fix kok. Ini satunya. Nah, oke. Plus minus kita habiskan untuk potensinya ini dapat 0,000 milivolt. Coba adjust ya. Oh ini baru dapat 1 volt ya. Nah 1 volt 2 11,4950. Untuk plusnya kita coba minnya ya, mudah-mudahan sama sih. Oh nggak kelihatan ya. Ya 11 ya sama lah, 11,50 gitu ya. Sama sih. Oh bentar sih, bentar. Oh lah, propnya kebalik sih. Yes, oke. Yes, gak apa-apa. Kita coba beri beban yang kita coba, moga-moga nggak apa-apa kan. Ini tadi lightnya putus ya, susah fokus ya. Tuh kelihatan agak kayak kuning-kuning hitam ya. Udah kosong. Putus. Lepas. Oke, potensionya aman ya. Jadi saya copot dulu untuk keamanan. Oke, jadi untuk ini PSU tuh udah oke ya. Dan untuk skemanya ini nanti bisa kalian screenshot nanti di paling akhir video ya, paling akhir. Nanti ini saya tambahi resistor ya. Ini tadi pakai 4700 ya, 4700K. Kalian bebas sih, yang penting ya kakak lah, jangan sampai jangan 5 ohm 2 ohm gitu ya. Ya sama aja disortkan lah, cuma dengan harganya gitu ya. Jadi kalau untuk kakak oke lah. Terus apa ya,
1 watt bisa, 2 watt bisa. Saya pakai 2 watt ini. 2 watt nggak panas ya. Oke, jadi segitu dulu untuk ininya ya. Udah oke sih, terus ya oke lah. Oke, terima kasih sudah menonton. Thanks for watching ya. Yang mau lihat silahkan tunggu dulu untuk ini. Oke, yuk.